Kita lanjut guys ke ceritanya. Raja Hantu melangkah ke arah Tao Ti. Xiao Hui yang duduk di bahu Hantu Li menoleh, memperhatikan punggung Raja Hantu, memanggil 2 kali dan tiba-tiba menjadi sunyi. Tao Ti yang tergeletak di tanah seakan-akan merasakan sesuatu. Kepalanya yang besar miring ke samping, terangkat dan matanya yang besar terbelalak. Tatapan tajam segera menyapu ke arah Raja Hantu, raungan rendah terdengar keluar dari mulutnya. Suasana yang tadinya damai dalam ruangan itu, tiba-tiba berubah tegang, ikatan keras di kepala dan punggung Tao Ti, sedikit demi sedikit menegang, mulutnya yang besar perlahan terbuka, menampakkan gigi-gigi yang tajam dan menakutkan. Raja Hantu yang berhadapan dengan binatang buas yang mengerikan ini, tidak menampakkan tanda-tanda ketakutan, malah di matanya, kilatan aneh dapat terlihat, kegembiraan dan dahaga yang tak terbendung ada di dalamnya. Menghadapi Tao Ti yang tampaknya sudah marah, langkah kakinya tidak pernah berhenti, dan di belakangnya, Ghost Li memperhatikan punggungnya, alisnya perlahan mengernyit. Tao Ti jelas tidak mampu menahan tantangan semacam itu, matanya yang besar sudah berangsur-angsur memerah, tubuhnya yang besar berdiri, membuat postur menyerang. Dan Raja Hantu, tampaknya tidak menyadari reaksi binatang buas ini, seluruh perhatiannya tertuju pada tubuh Tao Ti. Akhirnya, ketika Raja Hantu sudah dekat dengan Tao Ti, selangkah dalam jarak 3 Ci di antara mereka, Tao Ti akhirnya tidak dapat menahannya. Dengan raungan keras, seluruh dinding batu di sekitarnya bergetar samar, tubuh besarnya tiba-tiba melompat ke atas, mengacungkan cakarnya ke arah Raja Hantu. Ruangan batu yang tadinya damai, angin kencang mulai bertiup, meja dan kursi ruangan itu langsung terbelah, pong-pong-pong, beberapa kali, menghantam dinding batu, pecah menjadi beberapa bagian. Pada saat itu, tubuhnya yang besar sudah berada di atas Raja Hantu. Di kejauhan, Xiao Hui menjerit beberapa kali, namun teriakannya tidak terdengar khawatir, sebaliknya terdengar seperti sedang bersorak kegirangan. Sepertinya monyet cerdas spiritual ini tidak begitu menyukai Raja Hantu, tidak sabar menunggu Tao Ti membunuhnya dengan satu pukulan. Akan tetapi Ghost Li jelas berbeda dengan Xiao Hui. Alisnya yang berkerut, sekarang di matanya setelah ada jejak keraguan, kerutannya semakin rapat, hampir di matanya. Pada saat itu, dia melihat sesuatu yang tidak dia duga. Tubuh besar Tao Ti yang disertai angin kencang menerjang ke bawah. Tetapi hanya sesaat, seperti ada roh dan hantu, tubuh Raja Hantu tiba-tiba menghilang. Serangan Tao Ti yang sangat kuat, hanya mendarat di ruang kosong. Detik berikutnya, sosok abu-abu Raja Hantu tiba-tiba muncul. Di belakang Tao Ti yang terkejut, dengan tangannya, ia mencengkeram daging Tao Ti di leher si ular. Ia tampaknya berniat menggunakan kekuatannya untuk mencengkeram Tao Ti yang mengerikan itu seperti anjing dan kucing seisi rumah. Genggaman ini tidak cepat, tetapi Tao Ti tidak dapat menghindarinya tepat waktu. Dengan suara gemuruh, lehernya sudah terkendali, tetapi Tao Ti adalah binatang buas yang tidak biasa, yang tidak berniat untuk ditundukkan. Ia menjadi semakin marah, meraung keras beberapa kali, dan segera mengencang, tubuhnya tampak mengembang 30% lebih banyak. Raut wajah Raja Hantu berubah. Pada saat yang sama merasakan sakit yang tajam di tangan kanannya, ia menggunakan kekuatan jalan sejati sekte jahat untuk melindungi telapak tangannya. Ia tampak tidak mampu menahan kekuatan aneh binatang buas itu. Raja Hantu tidak ragu-ragu, melepaskan tangannya dan mundur 3 langkah. Ghost Li dan Xiao Hui berdiri di samping, menonton, melihat baju zirah Tao Ti yang tidak bisa ditembus, memiliki 5 tanda merah di belakang lehernya, dan tanda-tanda itu tampak dalam, darah telah merembes keluar. Tao Ti meraung keras, sudah berubah menjadi marah, tiba-tiba berbalik, menghadap Raja Hantu, dan Xiao Hui juga melompat, kedua tangannya melambai, menunjuk Raja Hantu dan berteriak, sikapnya tampak marah. Meski tak seorang pun mengerti bahasa monyet di bilik batu itu, namun tak diragukan lagi, saat ini Xiao Hui kemungkinan besar tengah mengumpat. Setelah memarahi beberapa kalimat, dia masih tampak marah, hendak melompat turun dan membantu temannya memberi pelajaran kepada Raja Hantu yang penuh kebencian ini. Tepat saat tubuhnya baru saja melompat, tiba-tiba sebuah tangan terjulur dari belakang, mencengkeramnya dan menyeretnya kembali. Itu adalah Hantu Li. Xiao Hui terkejut sekaligus marah, menghadap Ghost Li, terus-menerus, Ghost Li mengabaikannya, hanya mengerutkan kening dan memperhatikan Xiao Hui. Setelah beberapa kali,
tiba-tiba berbalik dan perhatiannya terpaku pada sesuatu. Di tengah raungan keras Taoti, taring-taringnya yang tajam menerkam ke arah Raja Hantu, dan kali ini Raja Hantu tidak tampak menghindar, hanya mengangkat tangannya. Cahaya merah gelap menyambar lengan Raja Hantu, dan bau darah samar-samar tercium, memenuhi seluruh ruangan. Raungan aneh yang dalam, di ruang kosong ini, meledak keluar, tanpa suara robekan apapun namun tampaknya telah merobek ruang di ruangan ini. Meskipun itu adalah raungan liar seperti milik Taoti tetapi juga tercengang olehnya. Cahaya merah tua itu langsung menyambar, menyelimuti seluruh tubuh Raja Hantu, berkilauan, sosok Raja Hantu sudah tidak terlihat lagi, dan Taoti seperti merasakan sesuatu, terkejut dan menampakkan rasa takut, tanpa sadar melangkah mundur. Sebuah kuali kuno primitif yang tampak agak rusak, perlahan naik dari dalam cahaya merah. Dengan penampilan kuali ini, cahaya merah di dalam ruangan bersinar seperti darah, tidak ada satu objek pun yang tidak bermandikan warna merah, dan bau darah, bahkan lebih kuat, membuat orang mual. Ketakutan di mata Taoti semakin dalam namun dengan bau darah yang menyengat, karakter binatang yang tidak aktif juga ikut muncul. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tidak berbalik dan lari. Sebaliknya, dengan raungan keras, dia melompat lagi ke arah kuali. Di kejauhan, Ghostly mengerutkan kening erat, tubuhnya tak dapat menahan diri untuk bergerak sekali lalu memaksa dirinya berhenti, sepasang mata menatap tajam ke arah kuali itu. Suatu ketika, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, di Bukit Liubo Samudra Timur, dia melihat senjata kuno ini, tidak menyangka akan melihatnya lagi hari ini, namun tampaknya senjata itu telah berubah. Tubuh besar Taoti itu bergerak menuju kuali itu, tetapi 3 Ci di depannya, tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari dalam kuali itu, seperti sebuah mantra misterius rendah yang dilantunkan dari kehampaan, dan sebuah sinar merah bersinar dari atas, menyelubungi Taoti di dalamnya. Tubuh Taoti langsung bergetar, wajahnya menunjukkan rasa sakit yang luar biasa, ia melolong ke langit namun energinya seakan tersedot keluar, jatuh dari udara. Wajah Ghostly berubah, kekuatan kuali naga ini berada di luar dugaannya, jelas tidak sama seperti sebelumnya. Sebenarnya kekuatan kuali naga tersembunyi, dalam 10 tahun ini sudah tak bisa dikenali lagi. Raja Hantu dengan bimbingan Tuan Hantu, memahami prasasti di kuali. Mengumpulkan kekuatan ilahi binatang buas kecerdasan spiritual untuk mengaktifkan formasi darah 4 dewa. Di dalam kuali ini, sudah berisi kekuatan 3 binatang buas Queen Yu, burung kuning dan Zulong. Taoti sudah menjadi binatang langka tetapi dibandingkan dengan 3 binatang buas lainnya, itu pasti lebih lemah. Lebih jauh lagi kuali ini adalah senjata ilahi kuno, itu sendiri sudah memiliki kekuatan aneh. Semakin kuat kekuatan binatang buas, semakin kuat kekuatan jahat dari formasi darah 4 dewa. Bertarung melawan musuh besar, Taoti segera tertangkap. Cahaya merah itu berkelebat, tampak kokoh, mencengkeram erat tubuh besar Taoti. Seluruh tubuh Taoti bergetar, tampak menahan sakit yang teramat sangat tetapi tidak dapat bergerak sama sekali. Bahkan aumannya pun dengan cepat melemah, dan yang tertinggal hanya suara napas terengah-engah. Di dalam ruangan batu, bau darah semakin kuat, Raja Hantu menatap Taoti yang tak bisa bergerak, kegembiraan terpancar di matanya, tiba-tiba tertawa keras, sikapnya sangat berbeda dari biasanya, seperti orang gila. Dan pada saat itu, tiba-tiba terdengar teriakan marah, Taoti pun menoleh dengan susah payah, ternyata itu Xiao Hui. Ia melompat keluar dan melompat ke arah Taoti, mengulurkan tangannya dan ingin menolong tetapi ketika ia mengulurkan tangannya, ia menjerit dan melompat menjauh. Xiao Hui memamerkan giginya, tampak sangat marah, memperlihatkan giginya yang tajam pada Raja Hantu, membuat gerakan menantang. Raja Hantu, dalam cahaya merah yang berkedip itu, kedua matanya sudah merah seperti darah. Saat ini dia tiba-tiba menoleh, udara pembunuh segera melonjak, tanpa kata-kata, energi gelap muncul, langsung keluar dari cahaya merah, menghantam Xiao Hui. Xiao Hui tentu saja bukanlah monyet yang tidak terampil atau tidak berguna. Meskipun ia marah, ia dapat mengetahui bahwa energi gelap itu memiliki sinar jahat di dalamnya, menolak untuk menghadapinya secara langsung, melompat beberapa kali ke samping dan menghindarinya. Tak mampu mengenai sasarannya, Raja Hantu melolong panjang, tenaga gelap itu melipat gandakan kecepatannya. Di saat yang bersamaan tampaknya terbagi-bagi,
aliran tenaga gelap bagaikan kilat, dari segala arah menyambar. Xiao Hui menggunakan kedua tangan dan kakinya, menghindar dari kiri dan kanan dalam sepersekian detik, namun situasi berbahayanya pun terungkap, hampir beberapa kali ia hampir tertabrak. Dan Raja Hantu karena suatu alasan, terhadap monyet ini, serangannya nampaknya tidak mudah padanya. Di dalam energi gelap, tiba-tiba terdengar siulan rendah, badai berkumpul, membentuk telapak tangan berwarna merah darah di udara, menyerang dari kepala. Xiao Hui sudah dipaksa masuk ke dalam oleh energi hitam, saat ini tidak ada jalan untuk mundur. Nampaknya ia akan segera dihantam oleh telapak tangan ini. Dan di saat kritis ini, tiba-tiba sebuah tangan terulur, melewati angin yang kencang, energi gelap yang mematikan berwarna merah, menangkap ekor si monyet, menariknya dan Xiao Hui segera terlempar ke belakang, dan energi gelap yang ganas di belakangnya, karena suatu alasan, tersebar. Xiao Hui terbang kembali tanpa terluka sedikit pun, lolos namun Raja Hantu yang bersembunyi di dalam cahaya merah, mengeluarkan suara raungan marah, energi ganasnya meningkat, energi gelap dengan sinar merah langsung terbentuk, telapak tangan merah besar, menghantam ke arah lengan ini, dan di balik cahaya merah, kuali mulai berputar perlahan, sinar aneh mengalir di dalam kuali, kata-kata mantra muncul samar-samar, aura pembunuhan. Cahaya merah menyilaukan, berkedip, Ghost Li yang wajahnya muram, muncul, dialah yang telah menyelamatkan Xiao Hui di saat kritis itu. Pada saat yang sama, dia juga berbalik untuk menghadapi kekuatan jahat aneh dari kuali naga. Suara siulan itu semakin lama semakin sunyi, telapak tangan merah itu memiliki tanda-tanda aneh yang samar-samar mirip dengan kuali kuno yang muncul di dalamnya, menyerang. Ghost Li mengerutkan kening, tetapi menghadapi kekuatan jahat yang luar biasa ini, dia tidak punya niat untuk mundur. Kedua lengannya diayunkan ke atas, sebelum telapak tangan merah itu tiba, dia menggambar diagram Taiji. Cahaya hijau tua menyala, bagaikan aliran air jernih mengalir ke dalam tanah yang dalam, seluruh udara pembunuh, memiliki kejutan, udara jernih menyelimuti diagram Taiji, itu adalah keterampilan menakjubkan sekte King Yun murni yang ortodoks, Taiji Xuan King Wei. Telapak tangan berwarna merah darah, tiba dengan suara gemuruh di saat berikutnya, mengenai diagram Taiji. Anehnya, tidak terjadi benturan atau gempa yang memekakkan telinga, sebaliknya, bagaikan seekor sapi lumpur yang memasuki lumpur, tidak ada suara sedikit pun, hanya telapak tangan merah itu, terhenti di udara, tidak dapat bergerak maju, dan di wajah Ghost Li, langsung berubah menjadi merah, hampir meneteskan darah. Kilatan tajam melintas di mata Ghost Li, menatap dalam-dalam ke cahaya merah, sambil mendengus dingin, kakinya melangkah mundur, setiap langkah, telapak tangan merah itu melangkah maju satu langkah, hampir bersamaan, dengan setiap langkah, kedua tangan Ghost Li tidak beristirahat, jari-jarinya menekuk ke atas, membentuk segel ajaib, diagram Taiji di antara kedua tangannya bersinar dengan cahaya terang, tidak melemah sedikit pun. Ketika dia melangkah mundur ke anak tangga ketiga, tangannya membentuk segel vas, kemerahan di wajahnya sudah mereda, diagram Taiji mulai memancarkan cahaya keemasan samar. Dan hingga anak tangga kelima, tangannya membentuk gerakan memegang bunga, energi emas dan hijau tua pada diagram Taiji bercampur, dan hingga anak tangga ketujuh, Hantu Li sudah bersandar di dinding batu, tidak ada ruang untuk mundur. Tetapi saat ini, wajahnya sudah kembali ke tampilan normalnya, tanpa kemerahan aneh apapun. Kedua tangannya bergetar, Hantu Li telah membuat segel Vajra Buddhisme. Pada saat itu, cahaya keemasan memancar, kekuatan hikmat melesat ke segala arah, seolah-olah ada Buddha di sekitar yang tengah melantunkan mantra, dalam dan menyenangkan, diagram Taiji berputar dengan cepat, cahaya keemasan bersinar, telapak tangan merah itu perlahan-lahan ditelan oleh diagram tersebut dan segera menghilang. Cahaya hijau tua keemasan yang cemerlang memenuhi udara, menyerbu, menekan cahaya darah Raja Hantu, dan jauh di dalam cahaya merah, terdengar lolongan marah. Jelas orang itu sudah marah. Cahaya merah bergetar, beberapa teriakan memilukan, Tao Ti di tanah tersedot oleh cahaya merah, tubuhnya yang besar tersedot ke dalam kuali, dalam sekejap menghilang. Dan wajah Raja Hantu, perlahan-lahan muncul dari cahaya merah, rambut putihnya acak-acakan, kedua matanya merah, penuh aura pembunuh, sikap tenangnya yang biasa hilang, seperti pembunuh gila, dan sebaliknya, Hantu Li tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan,
melangkah maju dengan lebar. Kuali itu berputar tak henti-hentinya, tulisan pada kuali itu terus berkelap-kelip, lampu merah berkelap-kelip, Raja Hantu mengangkat tangan kanannya, kuali besar itu sudah berada di atas tangan kanannya, tampak seperti iblis di bumi, sangat mengerikan. Dan Ghostly dengan cahaya yang menyelimutinya, jelas sudah mengumpulkan seluruh kekuatannya, berniat untuk bertarung sampai mati. Dua orang seniman bela diri yang sangat ahli itu saling berhadapan, aura pembunuh yang kuat, dalam pertarungan yang tiba-tiba ini, sepertinya keduanya telah melupakan alasannya. Saat ini, seperti kehilangan akal sehat yang menekan mereka selama bertahun-tahun, menggunakan semua daya upaya mereka untuk membunuh, setan dalam hati mereka menciptakan malapetaka. Ghostly melangkah maju, mendekati Ghost King, dan kilatan ganas di mata Ghost King menjadi lebih berat. Kuali itu perlahan berputar di udara, mengarah tepat ke Ghostly. Kelihatannya seperti pertempuran besar dan akan meledak. Siapakah yang menyangka, dua tokoh terpenting dalam sekte jahat, di sebuah ruangan batu terpencil seperti itu, tanpa alasan apapun, akan terlibat dalam pertarungan hidup dan mati. Suara keras terdengar dari ruang batu, Raja Hantu dan Hantu Li, dua lelaki itu, seakan-akan melihat mata masing-masing berkedut, tetapi ketika semuanya tergantung pada seutas benang, keduanya tidak bergerak. Pintu ruang batu itu perlahan jatuh, di luar pintu, sebuah sosok perlahan muncul, sosok yang terlihat gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Si kurus itu, dengan amarah, kebingungan dan sedikit panik, Youji yang berkerudung hitam, pada saat yang sama, juga burung merah dari sekte jahat, berdiri di depan pintu. Tidak dapat melihat ekspresinya, namun kemarahannya meluap keluar. Apa yang kalian berdua lakukan? Apakah kalian berdua gila? Di dalam ruangan batu itu, sunyi senyap, kedua lelaki itu saling berhadapan, juga terdiam, tak berbicara. Di udara, atmosfer pembunuhan itu tak dapat dibubarkan. Youji mengeluarkan kata-kata itu sambil menggertakkan giginya, dia mengangkat tangannya, menunjuk ke suatu arah, silakan saja membunuh, lebih baik mati saja, damai dan tenang setelah mati. Apakah kalian semua masih ingat, di sana? Suaranya tercekat, di ruangan batu yang dingin itu, apakah masih ada seseorang yang berbaring di panggung batu? Apakah kalian semua sudah lupa? Siapa yang masih ingat? Biau, dua kata ini, cahaya merah darah, tersebar diam-diam, cahaya keemasan hijau tua yang menyilaukan, berangsur-angsur menghilang. Udara yang mematikan dan bau darah di ruangan itu, yang entah sejak kapan, surut bagai air pasang. Hanya keheningan, seakan berdiam di sini, enggan pergi. Dua lelaki, saling memperhatikan, jauh di dalam mata mereka, kilatan yang tak dapat dijelaskan bertemu. Youji menghentakkan kakinya dengan penuh kebencian, berbalik dan pergi, melihat ke arah yang ditinggalkannya, seharusnya ke tempat Biau berada, dan kedua pria yang masih berada di ruangan itu, masih saling berhadapan, diam-diam menguping beberapa rahasia. Setelah sekian lama, Raja Hantu tiba-tiba mendengus pelan, mengayunkan tangan kanannya, menopang kuali di tangannya, melangkah keluar. Ketika dia berjalan melewati Ghostly, di matanya, kilatan tajam tampak menembus keluar. Dan mata Ghostly, pada saat itu, tidak memperhatikan Ghost King, sebaliknya tertuju pada kuali itu. Kuali yang tampak primitif, sedikit rusak di banyak tempat, tetapi di kuali berwarna hitam kehijauan dan ungu tua itu, masih dapat dilihat dengan jelas, banyak sekali prasasti misterius yang berkelok-kelok, dan di belakang kuali itu, di tengah-tengah prasasti tersebut, ada sebuah diagram, yang terpantul di mata Ghostly. Api berkobar dengan hebatnya, di dalam cahaya api itu sebuah kuali besar sedang mendidih, di sekeliling kuali besar itu, ada 4 binatang aneh yang menyerupai burung dan binatang melolong ke langit, dan di atas kuali itu, awan-awan hitam bergulung-gulung. Itu adalah wajah iblis yang mengerikan, menyeringai mengerikan ke arah dunia fana. Diagram ini melintas di mata Ghostly, tetapi entah mengapa, diagram itu sudah terukir dalam di benaknya, tidak dapat dilupakan, dan dalam ingatannya, terhadap wajah iblis itu, sangat familiar. Hanya saja pada saat itu, dia tidak dapat mengingatnya. Apakah dia benar-benar pernah melihat wajah itu sebelumnya? Raja Hantu segera keluar, menghilang di balik pintu. Ruangan batu itu kembali tenang. Xiao Hui melompat keluar dari samping, bergegas ke bahu Hantu Li dan perlahan duduk,
tetapi tidak ada ekspresi bahagia, sering menoleh ke arah pintu, pelan-pelan mengeluarkan suara, zizi, zizi. Gosli terdiam, lalu mengusap kepala Xiao Hui dengan lembut. Setelah terdiam beberapa saat, dia mendesah pelan, lalu berjalan keluar. Terowongan panjang itu menuju ke segala arah, seperti halnya jalan dalam kehidupan manusia, tak seorang pun tahu arah mana yang harus ditempuh, atau mungkin, kalaupun Anda tahu, jalan itu sebenarnya, kemanakah jalan itu akan mengarah, siapakah yang tahu? Setelah 1 jam, Gosli berhenti, menatap kosong, menemukan tempat di mana dia berhenti, sebenarnya berada di luar ruangan batu yang dingin. Dinding batu tebal terbentang di hadapannya, namun tiba-tiba ia merasa takut. Bahkan saat berhadapan dengan kekuatan jahat kuali Raja Hantu pun ia tak pernah takut. Saat ini ia tak dapat menahan rasa takutnya. Pintu batu itu berdiri begitu tenang di hadapannya. Tangan gemetar, terulur, pintu batu itu, seperti berkali-kali sebelumnya, mengeluarkan suara gemuruh dalam dan terbuka. Di celah pertama itu, samar-samar, ia melihat sosok ramping, berdiri di depan peron, di udara, sebuah lonceng yang familiar, jernih, dan renyah. Dia tampak linglung, udara dingin berwarna putih mengepul bagai asap tipis, melayang tanpa suara di dalam ruangan batu yang dingin membeku. Hari ini, udara dingin di dalam ruangan batu itu terasa jauh lebih pekat dari biasanya. Kalau diperhatikan, bahkan terasa seperti tersembunyi, tidak seperti kejernihan yang biasanya. Suara gemuruh dalam terdengar dari pintu batu itu, pintu itu perlahan terbuka. Hanya saja sosok ramping itu terpantul di matanya. Namun entah mengapa, tampak agak kabur. Gosli berpikir, melangkah perlahan masuk. Di dalam ruangan batu yang dingin, kabut putih tersebar, sulur-sulur berputar, seperti ilusi, menyelubungi tubuhnya. Sosok wanita itu, dengan tenang membelakanginya, berdiri di depan panggung batu, dan di sampingnya, udara dingin terasa sangat berat. Kabut putih mengembun dari udara dingin, seperti salju dan es, menciptakan perasaan seperti ilusi. Di udara, lonceng itu tidak jelas, bergema jernih dan tajam, kedengarannya seperti berada tepat di sampingnya. Entah mengapa, Gosli secara tidak sadar berhenti. Mungkin karena kejadian hari ini, dia merasa sulit menghadapi Youji, terutama ketika Youji memaki dengan keras dan menyebut Biao. Mengingat kembali, Gosli meskipun merasa khawatir terhadap perilaku aneh Ghost King hari ini, tetapi dia sendiri tanpa berpikir 2 kali, membalas dengan sekuat tenaga, dia hanya bisa tetap diam. Atau mungkin di dalam hati mereka berdua, tersimpan kebencian yang terpendam. Tapi, masih ada Biao di dunia ini, dan terbaring di ruangan batu yang dingin ini. Gosli melirik sosok yang tidak jelas itu, yang tersembunyi di udara dingin, menundukkan kepalanya dengan tenang, setelah waktu yang lama berkata, "Aku baru saja bertarung dengan Ghost King. Itu salahku, aku tidak tahu mengapa semuanya menjadi seperti ini. Jangan marah, aku tidak akan melakukannya lain kali." Bahu sosok itu, tampak bergetar sekali tetapi tidak berbicara, masih tetap diam, hanya saja udara dingin di sekitarnya, tampak berputar lebih cepat, dan bahkan ruangan batu ini, tampak menjadi lebih dingin, hanya saja ruangan batu yang dingin ini selalu dingin. Gosli tidak menyadarinya. Dia menghela napas, berhenti bicara, hubungan antara Youji dan Biao, dia tentu tahu, setelah ibu Biao meninggal, Raja Hantu sibuk dengan urusan sekte Raja Hantu, Youji kurang lebih mengambil peran sebagai ibu Biao. Ini bisa dilihat dari cara Biao selalu memanggil Youji dengan sebutan, Bibiu. Sekarang menghadapinya, terutama masih di ruangan batu dingin ini, Gosli entah bagaimana merasa seolah-olah dia benar-benar menghadapi Biao. Dia memiliki rasa bersalah yang mendalam terhadap Biao di dalam hatinya, dan sebagai tambahan dia bertarung dengan Raja Hantu hari ini, hampir seperti pertarungan hidup dan mati. Itu bahkan lebih sulit diungkapkan dengan kata-kata. Setelah sekian lama, dia menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Aku tahu kamu merindukan Biao, dan tidak ingin melihat ada konflik antara aku dan ayahnya. Sebenarnya aku juga tidak berniat seperti itu, hanya saja ketika..." Dia mengerutkan kening, sikap aneh Raja Hantu kembali terlintas di benaknya, menggelengkan kepalanya, berkata, "Pokoknya aku berjanji padamu, di masa depan demi Biao, aku akan selalu berusaha mengalah." Sosok ramping itu tampak bergerak lagi, namun masih belum berbalik. Namun saat mengamati sosoknya, dia tampak mengangguk tanpa suara, yang menandakan persetujuan.
Gosli terdiam, sesaat kemudian, menghela nafas panjang, tidak ingin menambah apa-apa lagi, berbalik sedikit dan ingin menuju ke peron, untuk melihat Biao dengan jelas. Baru saja ia melangkah, tiba-tiba seluruh tubuhnya membeku dalam sekejap, bagai percikan api, suatu pikiran berkelebat di kepalanya, bagai guntur yang menggelegar di benaknya, bergemuruh dan berdering. Youji tidak pernah melepaskan cadar hitamnya, mengapa dari belakang sosok ini, tidak terlihat, hampir pada saat yang sama. Pikiran Gosli yang bergejolak juga teringat, cara rambut sosok ini disanggul dari belakang, adalah gaya wanita muda, jelas berbeda dari sanggul wanita Youji. Bagaikan kilat ia berbalik dan berteriak, "Siapakah kamu?" Udara dingin di ruang batu itu langsung berubah menjadi sangat dingin. Kabut putih yang menyelimuti sosok itu langsung berputar cepat. Gosli melotot dengan kedua matanya lebar, benar-benar ada penyusup di ruang batu ini. Itu adalah sesuatu yang pasti tidak bisa dia toleransi. Saat Gosli hendak bergerak, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dalam dari belakang. Gosli yang masih ragu-ragu, menoleh untuk melihat pintu batu itu terbuka perlahan lagi. Sebuah sosok muncul. Ramping dan tinggi, kerudung hitam menutupi wajahnya. Jika bukan Youji, siapakah dia? Youji membuka pintu batu itu, namun melihat ekspresi aneh di wajah Gosli, kedua matanya terbuka lebar, otot-otot wajahnya berkerut. Sebaliknya dia terkejut dan tanpa sadar mundur selangkah. Namun, dia ternyata bukan orang biasa. Dia menjadi tenang sesaat kemudian, dan berkata dengan dingin, "Kamu masih punya cek untuk datang menemui Biao?" Gosli menatapnya dalam-dalam, tiba-tiba sebuah keterkejutan melintas di wajahnya, seolah-olah dia teringat sesuatu yang sangat penting. Dia cepat-cepat menoleh dan melihat, tetapi pada tatapan ini, seluruh tubuhnya malah menerima keterkejutan, seperti dalam keadaan linglung, berdiri tercengang di tempatnya, terdiam. Di dalam ruangan batu besar, tempat ia berada saat ini, tiba-tiba, kembali seperti semula, kabut putih yang melayang tak seperti biasanya telah lenyap. Suara-suara bel yang samar-samar menghilang, sedangkan sosok misterius itu, juga pada saat itu, lenyap. Segalanya, seperti sebelumnya, bagaikan mimpi, ilusi, melayang berlalu, lenyap. Biao berbaring dengan tenang di atas panggung batu, senyum tipis masih tersungging di bibirnya, kedua tangannya disilangkan, cahaya di lonceng Hehuan berkelap-kelip tiada henti, berputar pelan, seakan-akan sedang menyaksikan hantu Li. Gosli berdiri di tempatnya, seluruh tubuhnya menegang. Dia tampak kehilangan semua akal sehatnya, tidak bergerak. Youji berjalan perlahan ke dalam ruang batu, segera menyadari ada yang tidak beres dengan Gosli, melirik dan mengerutkan kening berkata, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Sudut bibir Gosli berkedut namun dia tidak berbicara, hanya mendongak, menilai ruangan batu yang dingin itu dengan tatapan kosong. Selain pintu batu yang berat itu, ruangan batu itu semuanya adalah dinding batu yang kokoh, bahkan tidak ada celah sedikit pun. Hanya saja saat ini dinding batu yang dingin itu seakan sedang mengejeknya, dengan dingin memperhatikan orang-orang yang agak konyol ini. Tatapan yang tidak pasti itu perlahan mengalihkan pandangan, kembali ke tengah ruangan batu, orang yang berbaring di panggung batu, di mata Gosli, entah mengapa, kabur, ribuan pikiran, seperti air pasang yang meluap. Tatapan itu, pada akhirnya diam-diam mendarat di rambut Biao. "Apa yang terjadi padamu?" Suara Youji terdengar agak tidak sabar. Gosli memejamkan matanya, setelah waktu yang lama membukanya perlahan, dan berkata pelan, "Ketika kamu masuk, apakah kamu menyadari sesuatu yang aneh dengan ruangan batu ini?" Youji mendengus, berkata dengan dingin, "Apa yang aneh? Bukankah ini sama seperti sebelumnya, sebuah platform, seseorang?" Mata Gosli tampak berkedut sekali. Youji perlahan duduk di samping Biao, matanya menampakkan cinta dan rasa kasihan. Setelah beberapa saat, dia berkata perlahan, "Aku tahu kamu juga tidak merasa baik. Hanya saja aku harap kamu akan mengingatnya. Jika Biao tahu kamu benar-benar bertengkar dengan ayahnya, bagaimana perasaannya?" Gosli menatap kosong dan tidak berbicara. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan menghela napas panjang, "Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan." Setelah berbicara, dia menatap Biao dengan saksama lalu berbalik dan melangkah keluar. Menatap punggungnya, Youji mengernyit sekilas. Instingnya mengatakan kalau Gosli terlihat berbeda dari biasanya. Namun, dia kemudian menghela napas. Dia bukan satu-satunya yang berbeda.
Sekarang, ketua sekte Raja Hantu yang telah dia ikuti selama bertahun-tahun, bukankah dia menjadi semakin tidak bisa dipahami? Dia menundukkan kepalanya dalam diam, tenggelam dalam pikirannya. Ruangan batu itu sunyi, hanya ada lonceng hewan, cahaya yang mengalir berkelap-kelip penuh warna, seperti mata yang jernih, berkelap-kelip tiada henti, mengamati dunia ini. Di sisi lain, di Bukit King Yun, lembah bambu kecil. Pagi-pagi sekali, angin sepoi-sepoi bertiup, hutan bambu bergoyang bersama, menciptakan suara gemerisik bambu, seperti suara dunia, menciptakan perasaan damai. Badai tadi malam, seperti membersihkan langit dan bumi, udara segar yang jernih menyapu, gunung-gunung dan pepohonan hijau, seperti lukisan. Jalan setapak berbatu di bawah kaki masih basah, sesekali di celah-celah batu masih ada genangan air hujan, di jalan setapak dan sisi-sisinya banyak daun bambu yang berguguran, kemungkinan besar karena badai tadi malam, karena masih pagi, belum ada yang datang untuk menyapu. Pakaian putih seperti salju, Lu Sueki berjalan di jalan kecil di hutan bambu ini, di bawah cahaya pagi yang redup dan angin sepoi-sepoi, rambutnya yang lembut terurai di bahunya, kulitnya yang halus, memiliki sedikit warna merah muda di antara warna putihnya, seperti lembah yang dalam, bunga-bunga yang mekar dengan tenang. Di kedua sisi jalan, bambu-bambu tinggi yang dipangkas rapi bergoyang lembut, di atas dedaunan hijau, masih ada butiran-butiran air, yang menetes pelan ke bawah, menuju tanah. Ia melangkah maju, tak sekalipun menoleh ke belakang, pakaian putihnya berkibar, berjalan jauh ke dalam hutan. Jalan batu itu berkelok-kelok, cahaya pagi bersinar melalui celah-celah hutan lebat, bayangan bergoyang ringan, menerangi sosoknya. Di depan sebuah rumah bambu sederhana, perlahan-lahan muncul, di sanalah pemimpin cabang lembah bambu kecil, Master Suiyu, biasanya bermeditasi. Lu Sueki berjalan menuju rumah kecil itu, berdiri di luar pintu, ragu-ragu sejenak, lalu mengetuk pintu pelan. Guru, murid Sueki datang berkunjung. Masuklah, suara Master Suiyu terdengar dari rumah kecil itu, tidak ada kegembiraan maupun kesedihan, seolah tanpa perasaan, hambar seperti air. Pintu didorong terbuka dengan suara keras, Lu Sueki melangkah masuk, melihat gurunya duduk bersila di atas dipan bambu, matanya terpejam, ekspresinya tenang, tidak tahu apakah ada perubahan ekspresi atas kedatangannya. Lu Sueki diam-diam berjalan ke arah gurunya, berlutut, dan berkata pelan, "Guru, muridku ada di sini." Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Sueki tahu kalau dia tidak berbakti, telah mengecewakan harapan guru, dan membuat guru sedih, tolong hukum aku." Master Suiyu perlahan membuka matanya, tatapannya tertuju pada Lu Sueki, mengamatinya cukup lama. Dia menghela napas dan berkata, "Jika aku menghukummu, apakah kau bersedia berubah pikiran?" Lu Sueki terdiam menunduk, tidak berani menatap gurunya, juga tidak berbicara. Dilihat dari ekspresinya, apakah ada sedikit pun ekspresi penyesalan? Master Suiyu menggelengkan kepalanya, sambil tertawa getir berkata, "Karena kamu sudah memutuskan untuk tidak kembali, apa gunanya aku menghukummu? Lupakan saja, lebih baik kamu bangun." Lu Sueki menggigit bibirnya, tampak sangat gelisah namun tetap mengendalikan diri, dan berdiri. Master Suiyu menepuk ranjang di sampingnya dengan lembut, dan berkata, "Kamu juga duduk." Lu Sueki menggelengkan kepalanya dan berkata, "Murid tidak berani." Master Suiyu meliriknya dan berkata, "Di sini hanya ada kita berdua, apa yang perlu dipikirkan, kecuali kalau kamu memendam kebencian terhadap guruku ini dan menjauhiku?" Lu Sueki tiba-tiba mendongak, lalu dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Guru, aku." Master Suiyu melambaikan tangannya dan tersenyum, "Baiklah, kamu dibesarkan olehku. Karaktermu, bagaimana mungkin aku masih tidak tahu?" Dia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Lu Sueki, menariknya pelan-pelan, mengamati dengan saksama wajah Lu Sueki yang cantik dan anggun, menghela napas dan berkata, "Bagaimanapun juga, sebagai gurumu, pada akhirnya aku akan melakukan yang terbaik untukmu, kamu harus ingat ini." Bibir Lu Sueki bergerak, berkata pelan, "Murid mengerti, sebenarnya ini semua salah murid." Master Suiyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja, sekarang, jangan lagi berdebat siapa yang benar atau salah, tanyakan pada dunia, apa itu cinta, ribuan gunung yang tertutup salju dan es, ribuan gunung dan derasnya air.
namun siapa yang benar-benar bisa menemani seumur hidup? Saat mengucapkan kata-kata itu, pikiran Master Suiyu seakan tersentuh, selama sesaat dia menatap kosong. Lu Sueki tidak berani mengganggu gurunya, dia hanya merasakan tangan gurunya menyentuhnya. Kehangatan yang terpancar adalah perasaan yang sudah lama dia kenal. Setelah beberapa saat, Master Suiyu tiba-tiba tersadar, tertawa getir, tampak sedang mengejek dirinya sendiri lalu berbicara kepada Lu Sueki, "Ai, kita bicarakan ini nanti saja. Tadi malam aku meminta Wenmin untuk memanggilmu. Apa alasannya? Apakah dia sudah memberitahumu?" Lu Sueki menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak senior tidak mengatakannya. Dia hanya menyuruhku datang pagi-pagi sekali. Mengenai apa itu, guru akan memberitahuku secara pribadi." Master Suiyu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Benar juga, Wenmin, gadis itu meskipun tahu sedikit, tapi tetap saja tidak banyak. Lebih baik aku saja yang memberitahumu." Lu Sueki terkejut, melihat ekspresi gurunya berubah serius. Seolah-olah pikirannya tengah memikirkan beberapa hal yang sulit, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Guru, jika ada masalah yang sulit, jika Anda membutuhkan murid, silakan saja memberi petunjuk, murid akan melakukan yang terbaik." Master Suiyu menganggukkan kepalanya, tersenyum dan berkata, "Tentu saja aku percaya padamu, hanya saja ini memang masalah besar. Tetapi ini menyangkut nasib sekte King Yun kita, namun tidak boleh diungkapkan kepada terlalu banyak orang, termasuk murid-murid sekte kita." Aku berpikir dan berpikir, di antara semua murid, hanya kaulah yang memiliki keterampilan dan kemampuanmu dalam menangani masalah. Oleh karena itu aku memanggilmu ke sini. Alis Lu Sueki terangkat, dengan sedikit terkejut dia bertanya, "Guru, jangan bilang sesuatu yang serius telah terjadi pada sekte kita." Master Suiyu berkata sambil tertawa getir, "Siapa bilang tidak ada?" Lu Sueki berkata, "Apa yang terjadi, Guru?" Master Suiyu terdiam sejenak, seolah-olah dia juga sedang mempertimbangkan, lalu berkata perlahan, "Paman guru kepala sekte Anda, dan Paman guru Tian Bui Tian Lembah Bambu Besar, menghilang beberapa hari yang lalu." Tubuh Lu Sueki bergetar, berkata, "Mereka menghilang bersama?" Guru Suiyu berkata dengan acuh tak acuh, "Salah satu murid melihat Tian Bui tiba di puncak Tongtian dan langsung berjalan menuju aula leluhur pendiri. Beberapa hari ini, semua orang tahu bahwa kakak senior kepala sekte hampir selalu berada di aula leluhur pendiri. Sejak saat itu, tidak ada yang melihat mereka lagi." Lu Sueki mengerutkan kening, jelas terlihat khawatir. Master Suiyu berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Setelah kejadian ini, karena implikasinya, Xiao Yiche yang mengelola masalah puncak Tongtiang tidak berani menyembunyikannya. Tetapi apapun yang terjadi, hal ini tidak boleh diketahui dunia, dan karenanya secara diam-diam memberitahu berbagai pemimpin cabang. Setelah itu, saya juga pergi ke balai leluhur pendiri untuk menyelidiki, tetapi yang mengejutkan saya, ternyata sudah." Lu Sueki terkejut, berkata, "Apa yang terjadi dengan aula leluhur pendiri?" Master Suiyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aula itu hampir hancur. Sekilas saja kita bisa tahu bahwa aula itu hancur karena pertarungan hebat yang menggunakan kekuatan." "Apa?" seru Lu Sueki. Master Suiyu tertawa dingin, berkata, "Aula leluhur pendiri adalah tempat sekte kami memuja leluhur kami. Mereka berdua benar-benar berani bertarung di wilayah yang bermartabat itu. Ini benar-benar melanggar hukum. Dan ada sesuatu yang lebih serius." Lu Sueki sudah terkejut. Dengan keterkejutan lainnya, dia benar-benar tidak dapat membayangkan apa yang lebih serius daripada menghancurkan aula leluhur pendiri, mendesak gurunya, apalagi. "Kemarin, Xiao Yichai bergegas ke tempatku." Wajah Master Suiyu berubah serius. Kekhawatiran di matanya meningkat, dia berkata perlahan, "Menurutnya, sejak kakak senior Daksuan menghilang, semua pencariannya tidak berhasil dan dia ingin memeriksa barang-barang yang ditinggalkan gurunya dan melihat apakah ada petunjuk. Tanpa diduga dengan penemuan ini, dia menemukan sesuatu yang serius." Lu Sueki menatap gurunya. Master Suiyu memejamkan matanya, tampak lelah, berkata, "Xiao Yichai menemukan pedang kuno Zhu Xian milik sekte kita, juga hilang." Lu Sueki tidak bisa berkata apa-apa. Master Suiyu membuka matanya, berkata, "Aku tahu kamu adalah orang yang cerdas, tentu saja tahu implikasi dan seluk-beluk masalah ini. Meskipun bisa dikatakan pedang Zhu Xian sudah rusak, tetapi implikasi ini terlalu serius, dan kebanyakan orang tidak tahu tentang pedang yang rusak.
Jika ini keluar, aku khawatir itu akan menjadi masalah besar. Dan lebih jauh lagi sebenarnya ada rahasia utama di dalam pedang Zuxian ini. Implikasinya bahkan lebih besar, itu selalu hanya kepala sekte kami dan beberapa orang terpilih yang tahu tentang itu. Jika ini bocor, aku tidak dapat membayangkan konsekuensinya. Lu Sueki bertanya dengan cemas, pedang Zuxian selain menjadi senjata suci sekte kita, apakah masih ada rahasia lainnya? Master Suiyu terdiam, lama sekali tidak berbicara. Lu Sueki tidak berani bicara, tangannya di samping tubuhnya dan berdiri. Setelah beberapa lama dia berkata pelan, murid ini kasar, tadi dia bertingkah tidak pantas. Master Suiyu menggelengkan kepalanya, lalu berkata setelah beberapa lama, guru tidak menyalahkanmu. Hanya saja implikasi dari masalah ini terlalu serius, asal-usul dan rangkaian kejadiannya sangat rumit. Berbicara sampai di sini, dia berhenti lagi, seolah-olah sedang mempertimbangkan dengan tenang. Saat berikutnya berkata, masalah ini sebenarnya, bahkan aku sebagai pemimpin lembah bambu kecil tidak dapat mengetahuinya. Itu karena 100 tahun yang lalu situasinya kacau, beberapa dari kita secara tak terduga mengetahuinya. Lu Sueki terkejut, hanya sedikit. Jangan beritahu aku rahasia penting ini, selain guru, adakah orang lain yang tahu? Master Suiyu berkata dengan acuh tak acuh, waktu itu dalam kekacauan, ikut serta dalam kejadian itu dan setelahnya, ada 5 orang. Selain aku, ada kakak senior Dao Xuan, Tian Buyi, adik perempuan Suru. Lu Sueki tengah mendengarkan, tiba-tiba Master Suiyu berhenti, dia tak dapat menahan diri untuk bertanya, guru, hanya ada 4. Siapa orang terakhir? Master Suiyu menghela napas, kesedihan samar tampak di wajahnya. Dia berkata, dia adalah paman gurumu, namanya Wan Jianyi. 100 tahun yang lalu, sekte jahat merajalela, berkuasa, Tao menghilang dan kejahatan tumbuh, sekte jahat yang sombong dan angkuh dengan satu gerakan menyapu bersih fraksi baik dan menyerbu King Yun. Setelah serangkaian pertempuran yang mengerikan, pada akhirnya para senior dan leluhur kita melakukan yang terbaik untuk bertarung, meminta dan mengaktifkan pedang kuno Zuxian di kaki Bukit King Yun, mengadakan formasi pedang Zuxian, dan akhirnya mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Nada bicara Master Suiyu tenang, Lu Sueki malah menjadi sedikit pucat. Hanya dengan kalimat itu, pertempuran yang mengerikan, dia dapat membayangkan adegan pertempuran yang sangat kejam. Namun, Master Suiyu tampaknya tidak mempermasalahkan hal ini. Segera melanjutkan, setelah pertempuran itu, meskipun sekte jahat terluka parah, tetapi sekte King Yun kita juga menderita kerugian besar, banyak tetua yang sangat terampil tewas atau terluka, dan tidak ada yang memiliki energi untuk mengejar. Hanya saja pada saat ini, seorang saudara senior berdiri, dengan sentimen luhur menawarkan diri untuk melakukan tugas membasmi kejahatan, mengejar dan membunuh para pelaku kejahatan yang tersisa. Lu Sueki tergerak, lalu berkata, paman guru ini, apakah paman guru Wan Jianyi? Master Suiyu perlahan menutup matanya, nadanya mulai terdengar samar, itu dia. Pemandangan saat itu, aku masih bisa melihatnya dengan jelas, hari itu dalam pertempuran yang kejam, dia telah melakukan prestasi besar, membunuh banyak musuh, pakaiannya yang putih sudah diwarnai merah. Dia berdiri di hadapan berbagai guru, sikapnya menginspirasi, hanya beberapa kata itu, hanya beberapa kata saja. Dapat membuat kita saudara-saudari junior muda ini terbakar dengan kemarahan yang benar. Selain saudara senior Daksuan sebagai murid tertua yang tinggal dan menjaga King Yun, aku, adik junior Suru, Tian Buyi, Zheng Suchang, Sang Zheng Liang, Tian Yun, Chang Songdel berbagai pemimpin cabang hari ini, semua mengikutinya. Sejak saat itu berbaris tanpa hambatan di bawah langit, melakukan perjalanan jauh ke Wildlands. Sepanjang perjalanan itu dipenuhi dengan darah dan pedang, tetapi tidak pernah sekalipun kita takut atau mundur. Matanya masih terpejam, ekspresinya begitu terfokus, seakan-akan di hadapannya, ada kenangan masa muda yang terbakar dengan kemarahan yang benar, dan pipinya merona merah samar. Di dalam rumah kecil itu, tak seorang pun bicara. Namun suasana hati itu tampak gelisah, seolah dalam kedamaian, arus gelap dan bergolak menyapu dengan sunyi. Setelah sekian lama, Master Suiyu tiba-tiba tertawa getir, menggelengkan kepalanya, suaranya muram, berkata, lupakan saja, semua masalah-masa lalu ini sudah berlalu. Selama waktu itu, kelompok kami mengalami malapetaka,
menimbulkan kerusakan berat pada para pelaku kejahatan yang tersisa sebelum kembali ke King Yun. Namun, pada saat itu juga, kami tanpa sadar ditarik ke dalam salah satu rahasia sekte kami. Setelah kembali ke King Yun, adik perempuan Suru dan Tian Buyi segera mengembangkan perasaan satu sama lain, namun aku benar-benar tidak menyukai orang ini. Pada suatu malam, mereka berdua kembali menipu guru besar Mu Zhen Yu dan melarikan diri. Setelah mereka ketahuan olehku, mereka khawatir adik perempuan itu akan dimanfaatkan dan tidak mau melaporkan mereka. Kalau tidak, jika guru besarmu marah, adik perempuan Suru akan menderita, jadi dia mengikuti mereka. Lu Sueki terkejut mendengar ini namun tak dapat menahan diri untuk menganggapnya lucu. Hanya saja bagaimanapun caranya, dia tidak akan berani menunjukkannya. Untungnya, Master Suiyu tampaknya juga mengetahui hal itu. Tidak terdiam terlalu lama dan melanjutkan, siapa yang tahu bahwa mereka berdua, yang masih muda dan berani, demi menghindari orang-orang, sebenarnya telah menyelinap ke gunung belakang puncak Tongtian, dekat dengan tempat aula leluhur pendiri yang terpencil. Lu Sueki kembali terkejut, setelah sekian lama terdiam menunduk. Di hadapannya muncul sosok Tian Buyi, pemimpin lembah bambu besar. Dalam hati dia berpikir dari ribuan penampakan di muka bumi. Memang seseorang tidak bisa dinilai dari penampakannya saja. Wajah Master Suiyu tampak gelisah, mendengus dan berkata, "Aku melihat mereka, merasa sangat marah. Jadi aku keluar dan berteriak kepada mereka." Adik perempuan Suru dan Tian Buyi tentu saja terkejut. Tetapi setelah mereka melihat bahwa aku sendirian, adik perempuan Suru menyeringai nakal dan datang untuk menarikku. Tian Buyi, orang itu malah menunjukkan wajah kepadaku. Dalam kemarahanku, aku hampir saja. Lu Sueki berpikir dalam hati, jika Tian Buyi masih terlihat sehat dan tersenyum, maka itu akan menjadi aneh. Master Suiyu tiba-tiba berhenti, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, lalu apa yang terjadi? Master Suiyu terdiam sejenak, berkata, pada saat ini, tiba-tiba dari aula leluhur pendiri yang gelap dan sunyi, terdengar teriakan aneh, suaranya seperti lolongan binatang buas, penuh rasa sakit, hampir tidak seperti suara manusia. Kami bertiga terkejut, bersembunyi di balik bayangan hutan di sampingnya. Saat berikutnya, kami melihat rahasia itu. Lu Sueki menatap tajam pada Master Suiyu, melihat sedikit kesedihan di wajahnya. Dia menduga bahwa rahasia di dalam hatinya ini pasti telah menyiksanya selama bertahun-tahun, bahkan hingga hari ini, ujung-ujungnya tampaknya belum tumpul. Suara Master Suiyu terdengar berat. Namun setiap kata yang diucapkannya terdengar bagaikan guntur, perlahan terungkap masa lalu yang terkubur. Sosok manusia, terhuyung-huyung keluar dari aula, pakaiannya compang camping, rambut acak-acakan, menutupi wajah, tidak dapat melihat wajah dengan jelas dan sikapnya tampak seperti orang gila, pada saat yang sama terus berteriak, terkadang kesakitan tetapi kami tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang dikatakannya. Kami bertiga terkejut dan takut. Di aula leluhur pendiri tempat yang begitu sakral, mengapa orang gila muncul? Tetapi kami tidak bisa membiarkannya mengamuk. Kami bertiga hendak pergi dan menghentikan orang gila ini ketika tiba-tiba, dua sosok berlari keluar dari aula, mendarat di hadapan orang gila itu, berlutut dengan seragam. Malam itu bulan cerah dan terang, kami bertiga melihat dengan jelas, kedua orang itu adalah yang paling kami hormati sebagai saudara senior generasi muda, saudara senior Daksuan dan saudara senior Wan Jianyi. Lu Sueki berseru, "Apa?" Guru Suiyu meliriknya, berkata samar, "Bahkan kamu juga terkejut, kan?" Kami bertiga, keterkejutan kami tidak kalah darimu. Tercengang, apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih tidak masuk akal. Saudara-saudara senior Dao Xuan dan Wan tampak sangat menderita, berlutut, satu di setiap sisi, memeluk erat kaki orang gila itu. Tangisan mereka memohon dengan sungguh-sungguh, memanggil dua kata ini, guru. Lu Sueki pada saat ini, benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Master Suiyu tampak seolah-olah dia benar-benar tenggelam dalam masa lalu, suaranya rendah, berkata, dengan teriakan itu, kami sangat terkejut. Kami kemudian menemukan bahwa fisik orang gila itu, sebenarnya adalah pendeta kepala sekte King Yun, mentor dari dua saudara senior, belum lama ini menunjukkan kehebatan bela dirinya dalam pertempuran besar fraksi baik dan jahat, Paman Guru Tian Chengzi. Yang kami lihat adalah Paman Guru utama sekte ini tidak memiliki sikap berwibawa seperti biasanya.
Berbicara tidak jelas dan seperti sedang mengumpat sesuatu tetapi kami tidak dapat mendengar dengan jelas. Kedua kakak laki-laki senior tampak sangat tidak terhibur. Air mata mengalir, terus berkata, "Guru tolong bangun, guru tolong bangun." Tetapi paman guru utama sekte karena suatu alasan, dengan tingkat kultivasinya, mengigau, tidak menyadari permohonan murid-murid kesayangannya, sampai akhirnya, dia malah menoleh dan melihat, kilatan ganas melintas di matanya, menatap mereka berdua. Dengan raungan keras, dia benar-benar membuat gerakan fatal ke arah mereka berdua. Lu Sueki mendengar hal itu, merasa seolah-olah dia berada di adegan itu, tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Guru Suiyu berkata, saat itu kami bertiga sedang menonton secara diam-diam, sudah bingung dan kemudian melihat paman guru kepala sekte tiba-tiba berubah menjadi bermusuhan. Kami bahkan lebih bingung. Siapa yang tahu bahwa ketika mereka berdua akan kehilangan nyawa, saudara senior Daksuan tiba-tiba berbalik sambil memeluk kaki paman guru kepala sekte, dengan kecepatan tinggi datang ke punggung paman guru Tian Chengzi, seperti kilat, memegang kedua lengan paman guru Tian Chengzi. Pada saat yang sama cahaya terang bersinar, mengurung paman guru Tian Chengzi dengan erat. Kakak senior Wan tidak menyangka kakak senior Daksuan akan melakukan hal itu. Dia benar-benar bingung. Ternyata paman guru Tian Chengzi yang sudah gila itu, masih memiliki kekuatan, kedua tangannya meskipun terkunci namun dia menendangnya keluar dan kakak senior Wan tertendang hingga terpental sejauh hampir 2 zang, darah segar langsung menyembur keluar. Saat itu pemandangan berubah drastis, kami bertiga seperti orang bodoh, hanya bisa menonton, sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Kakak senior Dao Xuan berteriak, "Kakak junior Wan, kau masih tidak membalas." Kakak senior Wan mendengar ini, jelas seluruh tubuhnya gemetar tetapi dia tetap tidak bergerak. Kedua matanya menatap guru dan kakak seniornya. Paman guru Tian Chengzi sangat terampil dan melawan dengan sekuat tenaga. Kakak senior Dao Xuan meskipun masih mengurung tubuh gurunya tetapi itu hanya sesaat, wajahnya memerah dan hampir memuntahkan darah juga. Pada saat yang sama cahaya di tubuhnya dengan cepat meredup, ternyata saat itu keterampilannya jauh dari paman guru Tian Chengzi. Dan pada saat itu, ketika kakak senior Daoxuan tampak seolah-olah dia tidak bisa bertahan lagi, tiba-tiba sosok putih melintas, itu adalah kakak senior Wan. Kami bertiga menatap dengan bodoh, kakak senior Wan membuat raungan keras, dari jauh menerkam, setelah siulan keras, pedang pembunuh naga muncul di tangannya, menusuk dada Tian Chengzi. Di dalam rumah kecil itu, keheningan bagai kematian, seolah-olah pada malam yang suram itu, keheningan setelah kejadian tragis, setelah hawa niat membunuh memancar, penderitaan yang menyakitkan, kembali menjadi keheningan. Wajah Lu Sueki pucat, setelah waktu yang lama, dia berkata pelan, dalam catatan sekte, paman guru besar Tian Chengzi 200 tahun yang lalu, meninggal dalam posisi duduk di depan prasasti leluhur balai leluhur pendiri dan menyerahkan kedudukannya kepada paman guru Dao Xuan. Master Suiyu tertawa sedih, menggelengkan kepalanya, suaranya dalam dan rendah, menyaksikan perubahan tragis di sekte ini, dan 2 orang yang membunuh guru mereka. Meskipun mereka adalah saudara senior yang paling kami hormati, saya, adik perempuan Suru dan Tian Bui, sudah kehabisan akal, bingung, dan adik perempuan Suru di saat-saat kehilangan, secara tidak sengaja membuat suara kecil. Tapi mungkin itu karena mereka berdua baru saja membunuh guru mereka, pikiran mereka kacau, tidak memperhatikan kami, dan itu juga mereka, setelah saling memandang untuk waktu yang lama, sekali lagi perlahan berlutut di depan tubuh guru mereka, berbicara. Dan dari percakapan inilah, mereka bertiga tahu, akar dari perubahan tragis ini, dari mana asalnya. Awalnya di sekte, dari senjata ilahi tertinggi pendiri King Ye. Pedang kuno Zuxian, sebenarnya ada rahasia besar. Yaitu meskipun senjata ilahi ini dapat memusnahkan kejahatan tetapi mungkin karena jumlah pembunuhan dan kekuatannya yang besar, dalam jangka waktu yang lama, pedang ini sebenarnya memiliki karakter jahat. Begitu orang yang memegang pedang memicu seluruh kekuatan spiritualnya, ia akan menerima serangan balik roh jahat pedang, secara bertahap mengambil alih pikirannya, menjadi kejam dan haus darah. Bahkan seberapa tinggi keterampilan orang tersebut, ia tidak akan dapat menghentikannya. Dari instruksi terakhir pendiri King Yu, semua ketua sekte dari generasi ke generasi dari sekte King Yun, mengetahui rahasia ini, sehingga mereka berusaha untuk tidak menggunakan pedang ini.
dan Paman Guru Tian Chengzi, yang terdesak oleh pertempuran besar sekte baik dan jahat, tidak punya pilihan selain menggunakan formasi pedang Zuxian, meskipun dia segera menyegel pedang setelah itu dan tetap fokus pada kultivasi. Tetapi pada akhirnya dia tidak dapat menghindari nasib ini. Ketika Paman Guru Tian Chengzi masih berpikiran jernih, dia diam-diam menceritakan rahasia ini kepada dua orang murid kesayangannya, kakak senior Daxuan dan kakak senior Wan Jianyi. Pertama, dia selalu paling percaya kepada mereka dan kedua, jika dia hanya menceritakan kepada satu orang, jika terjadi sesuatu, Paman Guru Tian Chengzi khawatir bahwa satu orang mungkin tidak dapat menghentikannya karena keterampilannya yang tinggi. Jadi pada akhirnya, semuanya menjadi seperti ini. Mendengar itu, jantung Lu Sueki tiba-tiba berdebar kencang. Dia mendongakkan kepalanya dan berkata, "Guru, kalau begitu sekarang, Guru Besar Sekte Daosuan, Paman He, jangan bilang dia." Master Suiyu menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. Lu Sueki tertegun. Master Suiyu terdiam cukup lama, lalu berkata samar-samar, "Dalam 10 tahun, kakak senior Daosuan menggunakan pedang kuno Zuxian 2 kali, terutama dalam bencana binatang iblis ini, dia membuka semua segel langit puncak 7 gunung Qingyun, mendorong kekuatan formasi pedang Zuxian hingga batas maksimal. Dengan kekuatan serangan balik seperti itu, orang bisa membayangkannya dengan baik. Sebenarnya aku sudah lama memikirkan hal ini, hanya saja 10 tahun yang lalu, kakak senior Dao Xuan sudah menggunakan pedang Zuxian sekali tetapi tetap tidak terpengaruh oleh serangan balik roh jahat. Aku merasa lega dan berpikir dengan tingkat keahliannya, dia bisa menghindari bencana ini. Kasihan dia. Kehendak surga kehendak surga." Lu Sueki terdiam, lalu berkata, "Guru, mengapa Anda memberitahu murid Anda tentang rahasia tingkat tinggi seperti itu, kecuali jika ada sesuatu yang penting yang ingin Anda ajarkan kepada murid Anda?" Wajah Master Suiyu tampak serius, menatap Lu Sueki, dan berkata, "Ya." Lu Sueki menundukkan kepalanya sedikit, berkata, "Aku berhutang budi pada guru, murid tidak akan mampu membayarnya bahkan jika aku mati 9 kali. Apapun itu, guru tolong beri aku petunjuk." Master Suiyu menatap Lu Sueki dalam-dalam, berkata, "Sebenarnya rahasia ini, hanya kepala sekte Qingyun yang tahu, tapi beberapa hari ini aku mengamati Xiao Yichai, dia jelas tidak tahu. Jadi, orang-orang yang tersisa di dunia ini yang tahu rahasia ini. Tian Buyi telah menghilang secara misterius bersama saudara senior Dao Xuan, adik perempuan Suru dan Tian Buyi cinta mereka kuat, sekarang kemungkinan besar dia bingung, dan jadi jika ada masalah, aku harus membuat keputusan." Lu Sueki mendongak ke arah Master Suiyu, ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Guru, maksudmu?" Guru Suiyu berkata, "Meskipun saudara senior Dao Xuan dan Tian Buyi hilang, tetapi tidak seorang pun tahu kemana tepatnya mereka pergi. Apakah mereka telah meninggalkan Bukit Qingyun? Oleh karena itu aku harus tetap di sini. Jika keduanya muncul, aku dapat mengendalikan situasi. Tetapi pada saat yang sama aku harus mengirim seseorang untuk menyelidiki. Di antara murid-muridku, yang memiliki keteguhan dan keterampilan tinggi, tidak ada yang dapat dibandingkan denganmu. Tanggung jawab yang berat ini, aku harus menyerahkannya kepadamu." Wajah Lu Sueki serius, perlahan berlutut di hadapan gurunya. Hanya saja dia sangat cerdas, seluk-beluk tugas ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti. Dia berkata pelan, "Ajaran guru, murid akan patuh, hanya saja murid tidak tahu. Jika murid mencari kedua tetua itu, guru bisa saja memberi petunjuk, mengapa guru masih membocorkan rahasia ini kepada murid." Berbicara sampai akhir, suara Lu Sueki sedikit bergetar. Wajah Master Suiyu pucat pasi, otot-otot wajahnya tampak berkedut. Setelah waktu yang lama, dia perlahan berkata, "Tian Buyi berinisiatif untuk mengunjungi guru senior Dao Xuan, jelas mengetahui rahasia ini dan dapat mengatakan bahwa kakak senior Dao Xuan sudah terpengaruh oleh roh iblis. Di antara mereka berdua, pasti ada pertarungan besar. Setelah kamu turun gunung, gunakan upaya terbaikmu untuk mencari mereka. Jika kamu dapat menemukan mereka dan pada saat yang sama, menemukan bahwa mereka memang telah bertarung." Tangan Master Suiyu perlahan mengepal, "Kau akan menemukan kesempatan, bunuh orang yang telah dikuasai roh iblis itu dengan satu tebasan pedang." Wajah Lu Sueki sepucat kertas tetapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa, hanya menundukkan kepalanya. Setelah waktu yang sangat lama,
Dalam keheningan yang seperti kematian di rumah kecil ini, suaranya yang hampir tak terdengar berkata, "Ya, terima kasih guys telah mendengarkan, sampai bertemu di episode berikutnya."